Bruno Fernandes. Rashford's got a chance here and has missed it. United. Walker slipped over and Rashford's in again and he's missed it. The feeling inside is difficult to explain. We've been working so hard. All I can say is that the team will not give up. There's no chance that the team gives up. This is Rashford. Nice chop. Sight of goal for Marcus Rashford! Wow. And when you're in the run of form that Marcus Rashford is at the moment, you'll take it on from anywhere. Bruno Fernandes, beautiful ball. Marcus Rashford's onto it, and Rashford scores! Old Trafford triumphant again. Marcus Rashford is himself again. That is the player we remember. Marcus Rashford telah menunjukkan performa apiknya di Liga Premier Inggris musim ini. Rashford telah menciptakan gol-gol indah dan juga kemampuan driblingnya yang luar biasa. Dia merupakan salah satu pilar penting di balik keberhasilan Manchester United musim ini di bawah manajer Erik ten Hag. Tidak ada yang menyangka performa Rashford bisa sebagus ini. Terlebih, banyak orang yang mengatakan Rashford akan menjadi pemain Inggris yang flop karena catatan performanya yang buruk di musim sebelumnya. Dan berikut merupakan perjalanan Rashford yang kembali bangkit menjadi salah satu talenta terbaik dalam dunia sepak bola setelah mengalami penurunan performa yang drastis. Pertama, kita akan memulai dengan melihat kembali masa kecil Rashford di mana mentalitas pantang menyerahnya berasal. Meskipun Rashford tumbuh dan besar di kota besar seperti Manchester, namun masa kecil Rashford terbilang tidaklah mudah. Rashford merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Rashford dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh orang tua tunggal, yaitu ibunya, Melanie Maynard. Ibunya bekerja sebagai pekerja sosial yang mempunyai beberapa pekerjaan yang berbeda untuk dapat menafkahi anak-anaknya. Meskipun bekerja dengan penuh waktu, namun masih belum cukup uang yang didapat untuk memastikan Rashford dan saudara-saudaranya makan 3 kali. Bahkan terkadang ibu Rashford sering melewatkan makan siang hanya untuk memastikan Rashford dan saudara-saudaranya makan. Sifat rela berkorban dari ibunya inilah yang menjadi alasan kenapa Marcus Rashford sangat gemar melakukan amal sosial kepada anak-anak yang membutuhkan pangan di Inggris. Tidak seperti kebanyakan anak di lingkungannya, Marcus kecil tidak mempunyai banyak mainan karena ketidakmampuan ibunya. Namun, Marcus kecil memiliki asetnya yang paling berharga. Itu adalah bola putih lapuk yang dengan penuh kasih diberi label bola Marcus dengan spidol hitam. Ketika usianya menginjak 7 tahun, si kecil Rashford dengan bakat sepak bolanya yang luar biasa mencuri perhatian Akademi Manchester United yang kemudian langsung merekrut Rashford pada waktu itu. Meskipun bergabung dengan salah satu akademi terbesar di dunia, di awal karirnya Rashford sering melewatkan latihan. Hal ini dikarenakan tidak ada yang mengantarkannya ke lapangan latihan. Dan pada saat itulah pelatih-pelatih muda seperti Dave Bushell, Eman Movie, dan Tony Whelan membantu Rashford dengan menemukan driver yang dapat menjemput Rashford ke lapangan hijau. Bisa kita lihat betapa sulitnya kehidupan Rashford di masa kecilnya, namun mentalitas pantang menyerahnya membantunya untuk terus bertahan hingga dapat mewujudkan mimpinya. Keberuntungan Rashford datang pada musim 2016-2017 ketika dia memulai debut pertamanya dengan tim utama Manchester United yang kala itu menghadapi klub Liga Denmark Midtjylland pada babak 32 besar Europa League. Kala itu, Man United dilanda badai cedera dan tidak punya pilihan lain selain memainkan Marcus Rashford. Pada pertandingan itu, Rashford muda berhasil mencatatkan namanya di papan skor 2 kali pada kemenangan telak 5-1. 2 gol ini membuatnya menjadi pemain termuda yang mencetak gol di ajang kompetisi Eropa. 3 hari kemudian, Rashford memulai debut Premier League-nya pada laga menghadapi Arsenal. Kembali, Rashford menunjukkan potensialnya dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-2 menghadapi Arsenal. Rashford menyelesaikan musimnya dengan Manchester United dengan torehan 5 gol dan 1 assist dalam 11 pertandingan. Hal ini sudah cukup untuk meyakinkan pelatih timnas Inggris Roy Hodgson untuk memasukkannya dalam skuad timnas Inggris pada ajang Euro 2016. Rashford kemudian memulai debutnya dengan timnas Inggris ketika menghadapi Wales dalam kemenangan 2-1. Debut ini menjadikan Rashford sebagai pemain paling muda yang bermain dengan timnas Inggris di ajang turnamen internasional. Dalam 6 bulan pertama Rashford di karir profesionalnya, dia telah bermain bersama timnas senior dan juga menjadi starboard di klub Manchester United. Pada musim berikutnya, Manchester United merekrut manajer baru Jose Mourinho dan juga Zlatan Ibrahimovic. Hal ini membuat Rashford harus rela duduk di bench dan mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit dari musim sebelumnya.
Meskipun demikian, pada musim ini Rashford bisa dibilang masih mempunyai musim yang cukup baik dengan menorehkan 11 gol dan 7 asisnya dan membantu Manchester United menjunjung trofi Europa League pada waktu itu. Musim 2017-2018 menjadi musim besar bagi Rashford, mengingat dia selalu menjadi starter di sebagian besar pertandingan Manchester United. Pada musim ini, Rashford kembali menorehkan catatan yang bagus dengan 13 gol dan 9 assist dari 53 pertandingan. Rashford kembali dipanggil oleh timnas Inggris dalam ajang Piala Dunia 2018, di mana timnas Inggris pada saat itu hampir menuju puncak turnamen sebelum dikalahkan Kroasia pada semifinal. Pada Piala Dunia ini, Rashford tidak mengambil peran yang besar dengan hanya duduk di bangku cadangan sebagian waktu, dan hanya memainkan pertandingan melawan Belgia di fase penyisihan grup. Musim 2018-2019, Rashford kembali menorehkan performa yang impresif dengan 13 gol dan 10 assist dalam 47 pertandingan. Ini juga merupakan musim di mana Manchester United berhadapan dengan PSG di babak 16 besar Liga Champions. Pada duel ini, Rashford menjadi penentu kemenangan Manchester United untuk melaju ke babak 8 besar Liga Champions dengan penalti ikoniknya. Musim 2019-2020 merupakan musim yang menarik bagi Rashford. Pada musim ini, Rashford menunjukkan peningkatan statistiknya dengan torehan 22 gol dan 12 assist dalam 44 pertandingan. Namun, ada sesuatu yang bisa saja membuat Rashford hampir tidak dapat mencatatkan torehan ini. Ini dikarenakan pertandingan Piala FA menghadapi Wolverhampton Wanderers, di mana dia menderita cedera double stress fracture to the back yang membuatnya harus menepi hingga akhir musim. Namun dengan adanya pandemi di bulan Maret tahun ini, Liga Inggris sempat ditunda selama 3 bulan dan dalam waktu ini Rashford berhasil sembuh, kemudian kembali bangkit dengan berhasil mencatatkan 20 gol. Musim 2020-2021, Rashford berhasil mencetak 21 gol dan 15 assist dalam 57 pertandingan. Dengan hal ini, Rashford kembali mendapat panggilan untuk timnas Inggris pada turnamen Euro 2020. Meskipun mempunyai statistik yang bagus di Liga pada musim ini, Rashford kembali tidak memainkan peran yang penting di timnas Inggris dalam turnamen ini. Tidak sekalipun Rashford menjadi starter dalam turnamen ini, dan pada final menghadapi Italia, Rashford merupakan salah satu pemain yang gagal mengeksekusi tendangan penalti, yang mana ini menyebabkan kekalahan Inggris atas Italia di laga final Euro 2020. Setelah kegagalan ini, Rashford mendapatkan hujatan bahkan rasisme dari penggemar Inggris sendiri. Kegagalan pada laga final dan ujaran kebencian inilah yang menyebabkan Rashford mengalami penurunan kepercayaan diri dan menjadi awal penurunan performa Rashford. Di awal musim 2021-2022, Marcus Rashford tidak bermain pada beberapa bulan pertama musim ini. Hal ini dikarenakan oleh masalah cederanya yang mengharuskannya untuk melakukan operasi setelah turnamen Piala Euro 2020 selesai. Setelah sembuh dan akhirnya kembali bermain, musim itu merupakan musim terburuk bagi Rashford, di mana dia hanya menorehkan 5 gol dan 2 assist dalam 32 pertandingan. Setelah musim ini berakhir, banyak orang yang berpikir Rashford hanya akan menjadi pemain flop Inggris pada musim selanjutnya. Namun, pada musim 2022-2023, Rashford berhasil kembali bangkit. Kebangkitan ini merupakan kebangkitan yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Musim ini akan menjadi musim terbaik bagi Rashford. Pada waktu video ini dibuat, Rashford menjadi pemesin gol Manchester United dengan berada di daftar top skor Liga Inggris dengan 14 golnya. Rashford juga merupakan pemain penting di balik kesuksesan Manchester United dalam memenangkan Piala Carabao Cup, trofi yang mengakhiri puasa gelar Manchester United selama bertahun-tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran manajer baru Manchester United, Erik ten Hag. Ten Hag lah yang memegang peran penting dalam kebangkitan performa Rashford. Dan itulah tadi lika-liku perjalanan karir Marcus Rashford menjadi salah satu pemain muda terbaik di dunia yang sempat jatuh beberapa kali namun juga dapat selalu kembali bangkit. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami dapat bersama lagi untuk membuat konten-konten seperti ini selanjutnya.